Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan lanjutkan kembali pembahasan tentang GERD. Nah, video kali ini akan membahas tentang mengapa terjadi reflux esofagus pada seseorang. Jadi, seorang bisa mengalami penyakit GERD itu kalau yang bersangkutan memiliki faktor resiko. Apa yang dimaksud dengan faktor risiko? Faktor risiko adalah faktor-faktor atau keadaan tertentu yang bila ada faktor tersebut pada seorang, maka kemungkinan terkena penyakit tertentu itu lebih besar. Nah, jadi pada kali ini saya akan sebutkan faktor risiko tersebut sehingga Anda bisa memahami kenapa kalau saya punya faktor ini saya bisa terkena penyakit GERD. Nah, kita lihat faktor risikonya apa saja. Eee, Pertama adalah makan yang berlebihan. Jadi, eee, kenapa makan yang berlebihan itu dapat menyebabkan, GERD? Karena ketika seseorang makan berlebihan, itu tentu saja tekanan di dalam lambungnya itu menjadi lebih besar. Nah, tekanan yang lebih besar itu bisa menyebabkan atau lower esophageal sphincter-nya itu akhirnya tidak kuat menahan tekanan tersebut sehingga terjadi, eee aliran balik, dari lambung ke esofagus. Jadi kan kalau tekanannya besar, yang dari bawah ini bisa membobol yang ke atasnya. Nah, selain misalkan tadi makan yang berlebihan, itu juga biasanya obesitas. Obesitas itu artinya berat badan yang berlebih. Nah, alasannya juga sama, bahwa pada orang atau individu yang obes atau yang berat badannya berlebih, memang tekanan di dalam perutnya itu besar sehingga bisa menyebabkan atau lower esophageal sphincter-nya itu melemah dan terjadi reflux ke atas. Yang kedua adalah makanan-makanan tertentu yang memang mencetuskan asam lambung. Itu misalkan, yang berlemak, pedas, asam, minuman berkafein dan alkohol, itu dapat merelaksasi otot les sehingga terjadi reflux. Nah, yang ketiga ini adalah kebiasaan seseorang ketika tidur terlalu cepat setelah makan. Nah, ini tidak dibatasi mau tidur malam maupun tidur saat siang hari. Jadi diusahakan bahwa kalau Anda ingin tidur, itu harus 3 sampai 4 jam setelah makan. Artinya ketika lambung benar-benar sudah kosong, baru seseorang boleh tidur. Nah, yang keempat, faktor risikonya adalah obat-obatan yang tertentu yang dapat menyebabkan memicu asam lambung. Itu misalkan antihistamin, beberapa obat darah tinggi, dan misalkan satu lagi, misalkan obat-obat penahan nyeri, itu bisa mengiritasi lambung dan dapat menunjukkan asam lambung yang berlebihan. Nah, faktor risiko kelima adalah merokok. Merokok itu bahkan bisa merusak otot lower esophageal sphincter dan membuatnya lebih terbuka yang dapat menyebabkan asam lambung naik ke kerongkongan. Nah, faktor terakhir yang juga biasanya justru paling sering diderita pada pasien-pasien dengan gangguan lambung adalah stres. Nah, stresnya itu terutama adalah stres psikologis, stres karena pikiran. Nah, stres atau pikiran atau gangguan pikiran itu dapat menyebabkan juga gangguan tidur yang dapat mempengaruhi otot les dan menyebabkan reflux asam lambung itu ke atas. Nah, ini misalkan penjelasan-penjelasannya mengapa faktor-faktor risiko tersebut itu dapat menyebabkan GERD atau gastroesophageal reflux disease. Nah, jadi nanti pada waktu kita mentata laksana pasien dengan gangguan GERD ini, faktor risiko yang bisa diubah itu harus juga
diatasi. Bukan hanya semata-mata minum obat bisa sembuh. Karena kalau diibaratkan sebuah penyakit itu adalah rumah dengan genteng yang bocor, maka memberi obat itu hanya untuk membersihkan bocorannya saja yang sudah di lantai. Tapi supaya dia tidak kambuh lagi, Anda harus menutup kebocoran itu. Dengan cara apa? Dengan mengubah faktor risiko yang mungkin masih ada pada diri Anda. Nah, demikian teman-teman, share tentang faktor risiko gastroesophageal reflux disease. Kalau ada pertanyaan dan diskusi, Anda bisa menuliskan atau bertanya via WA ke saya di kolom komentar tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.